Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan topik pembahasan kodifikasi kaidah pembentukan istilah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulia Munah Hasanah dengan NIM 21114222047, Lala Zahni Rosid dengan NIM 21114222012, Cindy Awaliyah dengan NIM 21114222048, Sinta Uhtamalia 21114222016, dan terakhir Sayyidah Lutfi dengan NIM 21114222005. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Sayyidah Lutfi. Langsung saja, untuk materi yang pertama ada pembentukan istilah. Pembentukan istilah melibatkan pembentuk istilah atau PI yang merupakan pakar bidang ilmu terkait atau subject field. Kabre tahun 1999 mewajibkan keterlibatan pakar ilmu yang terus-menerus pada tingkat tertentu dalam proses pembentukan istilah. Keterlibatan pakar dalam pembentukan istilah sangat menyokong keberterimaan dan ketersebaran istilah hasil bentukan. Hal tersebut karena selain berpotensi sebagai pembentuk istilah, para pakar juga pengguna istilah yang berperan sebagai sumber sekaligus target pembentukan istilah. Selanjutnya, ada representasi tanda makna. Yang pertama ada poros bentuk. Melalui analisis bentuk dapat diketahui sistem formal atau bentuk yang membuat kita dapat mengetahui cara membentuk kata dan ungkapan baru yang terdiri atas serangkaian unit atau kata dan unsur kata, serta seperangkat kaidah pembentukan istilah yang membatasi gabungan katanya. Yang kedua, poros makna. Melalui poros makna atas tanda dapat diketahui sistem makna bahasa. Makna tanda tertentu tidak terisolasi dalam benak pembicara saja, namun pembentuk susunan semantis dengan makna lain yang merangkai menjadi kumpulan data besar yang mudah dipanggil ketika dibutuhkan untuk mengungkapkan sesuatu. Yang ketiga, poros acuan atau konsep. Melalui acuan, konsep yang ada dalam dunia nyata terdapat dalam bentuk konkret dan abstrak, bukan merupakan perangkat yang tidak terstruktur, melainkan merupakan susunan khusus yang memandu para spesialis ketika mereka menetapkan struktur konseptual tentang suatu bidang ilmu. Selanjutnya, strategi pembentukan istilah. Ada metode formal, metode fungsional, dan metode semantis. Yang pertama ada metode formal. Metode formal yang ada untuk membentuk istilah baru dapat dikelompokkan menjadi dua metode, yakni penggabungan morfem dan kata. Modifikasi bentuk atau satuan yang ada dengan menggunakan proses pemendekan termasuk singkatan huruf awal, akronim, dan pemangkasan. Yang kedua, ada metode fungsional. Metode fungsional terdiri dari dua proses. Yang pertama, konversi atau derivasi zero, yakni mengubah kategori kelas kata tanpa mengalami afiksasi. Yang kedua, ada leksikalisasi dengan mengonversikan satu bentuk menjadi satu kata baru dengan cara infleksi kategori amatikal yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada metode semantis, yaitu metode semantik atau semantis memodifikasi makna istilah. Ada dua kategori utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan istilah, yakni klasifikasi pembentukan yang bersumber pada bentuk dasar dan bersumber pada tipe modifikasi semantik yang dihasilkan di dalam proses tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara khas pembentukan istilah. Selain dari 3 strategi pembentukan istilah sebelumnya yang sudah dijelaskan, bahasa memiliki cara khas dalam pembentukan istilah sebagai berikut. Yang pertama, penyerapan atau drawing. Contohnya komputer, printer, blog, dan lain-lain. Yang kedua, ada peminjaman dengan penerjemahan atau loan translation. Contohnya skyscraper atau pencakar langit. Berkaitan dengan penerjemahan, Grab pada tahun 1999 mengatakan bahwa pendanaan istilah tidak selalu berarti penerjemahan suatu istilah dari bahasa donor ke bahasa sasaran, berdasarkan kemungkinan kesamaan acuan
atau designation, namun lebih merupakan pengumpulan petanda yang digunakan oleh penutur bahasa sasaran untuk merujuk pada sebuah konsep yang matang. Untuk materi kedua, yakni pedoman pembentukan istilah. Pedoman umum pembentukan istilah atau yang biasa dikenal dengan PUPI merupakan pedoman dasar praktis yang dilengkapi dengan banyak contoh dan tata cara pengindonesiaan istilah atau kata asing yang memuat prinsip-prinsip pembentukan istilah. PUPI sudah disebarluaskan melalui penerbit Balai Pustaka dengan harapan menjadi sebuah acuan dalam pembentukan istilah asing. Sasarannya adalah kalangan awam dalam bidang bahasa yang terminologi yang berpendidikan tinggi, mencakup pelajar, mahasiswa, penulis, penerjemah, wartawan, dan lain-lain, yang sering berhadapan dengan teks bahasa asing dan perlu menciptakan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, tata cara pembentukan istilah dalam PUPI 2008 halaman 3-21 menetapkan 3 kelompok besar pembentukan istilah, yakni 1. Pemantapan istilah yang mengungkapkan konsep hasil temuan para ilmuwan Indonesia yang telah lama disebarluaskan. Temuan ini dapat dimantapkan dan dikodifikasi seperti Bhinneka Tunggal Ika, batik, dan pamor. Kedua, ada pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dilakukan melalui penerjemahan seperti pasar swalayan atau supermarket, penyerapan seperti komputer, gabungan penerjemahan dan penyerapan seperti subbidang atau subdivision. Yang terakhir, ada perciptaan istilah, yakni menciptakan istilah baru untuk konsep yang baru pula. Contohnya seperti fondasi cakar ayam dan tebang pilih. Selanjutnya, penyerapan istilah asing menjadi bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan 5 hal berikut di bawah ini. 1. Istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik mengingat keperluan masa depan. Kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Ketiga, istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Keempat, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Dan terakhir, istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Materi selanjutnya yaitu tata bahasa istilah. Dari segi tata bahasa istilah terdapat 8 bentuk istilah, yaitu istilah dapat berupa 1 bentuk dasar. Istilah bentuk dasar dipilih di antara kelas utama seperti nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Contoh, nomina yaitu istilah kaidah, istilah busur, dan istilah cahaya. Kemudian verba, istilah keluar, istilah uji, dan istilah tekan. Adjektiva, istilah kenyal, istilah acak. Kemudian numeralia, istilah gaya 4, dan istilah 2 tingkat. Kedua, bentuk berafiks, yang disusun dari bentuk dasar dengan penambahan prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks sesuai dengan kaidah pembentukan tata bahasa Indonesia. Istilah bentuk berafiks menunjukkan pertalian yang teratur antara bentuk dan maknanya. Istilah tersebut mengikuti suatu paradigma tertentu yang berkaitan dengan pembentukan kata dasar menjadi kata kompleks dengan afiksasi. Contohnya, bentuk berafiks ber pada istilah bertani, bentuk berafiks meng pada istilah mengubah, bentuk berkonfiks ke-an pada istilah kesaksian, dan bentuk berinfiks l pada istilah telunjuk. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang yang dapat berupa ulangan bentuk dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan atau tanpa afiksasi dan pengubahan bunyi. Contohnya, ada bentuk ulang utuh pada istilah ubur-ubur, bentuk ulang suku awal pada istilah lelaki, kemudian bentuk ulang berafiks pada istilah dedaunan, dan terakhir bentuk ulang salin suara pada istilah sayur mayur. Selanjutnya, yang keempat ada bentuk majemuk, yang merupakan penggabungan 2 bentuk atau lebih yang menjadi satuan leksikal baru. Contohnya, gabungan bentuk dasar yaitu istilah masa depan, gabungan bentuk berafiks yaitu tertangkap tangan, gabungan bentuk berafiks dengan berafiks yaitu kesehatan lingkungan. Yang kelima, bentuk analogi yang mengambil bentuk dari bentuk yang sudah ada, yaitu pola bentuk istilah seperti berdasarkan pola bentuk pegulat, tata bahasa, judul tulis, pramugari, dengan pola analogi pada istilah tersebut dibentuk berbagai istilah lain. 6. Hasil meta-analisis, yaitu istilah yang terbentuk melalui analisis unsur yang keliru.
Contoh kata dasar perinci disangka terdiri atas kata pe dan kata rinci, sehingga muncul istilah rinci dan rincian. Ketujuh, bentuk singkatan, yakni istilah yang bentuk penulisannya dipendekkan. Contohnya istilah info yang berasal dari informasi dan cm yang dilisankan sentimeter. 8. Bentuk akronim, yaitu istilah pemendekan bentuk majemuk yang berupa gabungan huruf awal suku kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Contohnya, air susu ibu diakronimkan menjadi ASI. Istilah dari segi semantik. Pada umumnya, secara semantis, banyak hal yang terjadi pada proses pembentukan istilah, yaitu pemberian makna baru pada bentuk yang sudah ada, disebut juga dengan perluasan ranah. Pemberian makna baru tersebut merupakan perluasan makna. Kan 3 strategi yang biasa digunakan untuk membentuk istilah. Salah satunya adalah metode semantik. Metode semantik memodifikasi makna istilah. Ada 2 kriteria utama yang digunakan untuk mengklasifikasi istilah. Yang pertama, pembentukan yang bersumber pada bentuk dasar. Sumber yang paling banyak ialah leksikon bahasa umum dan istilah bidang tertentu. Yang kedua, yang bersumber pada tipe modifikasi semantik dilakukan dengan cara yang pertama ada perluasan makna, yang kedua penyempitan makna, selanjutnya ada istilah sinonim. Istilah sinonim ditentukan sebagai istilah baku atau yang diutamakan. 2 istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tetapi berlainan disebut juga dengan sinonim. Istilah homonim berupa 2 istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf atau istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya, dan yang kedua ada homofon atau istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Selanjutnya, 5 istilah polisan, yaitu bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Yang keenam ada istilah hiponim, yaitu bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau subordinatnya atau superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Yang ketujuh ada istilah taksonim, yaitu hiponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Kesimpulannya adalah pembentukan istilah melibatkan bentuk istilah yang merupakan pakar bidang ilmu terkait. Keterlibatan pakar dalam pembentukan istilah sangat menyokong keberterimaan dan ketersebaran istilah hasil pembentukan. Pedoman umum pembentukan istilah atau biasa dikenal dengan PUBI merupakan pedoman dasar praktis yang dilengkapi dengan banyak contoh dan tata cara pengindonesiaan istilah atau kata asing yang memuat prinsip-prinsip pembentukan istilah. Sekian presentasi dari kami mengenai topik pembahasan kodifikasi pembentukan istilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.